Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita mundur ya dari minggu yang lalu karena Bu Mega sedang menjalankan ujian. Alhamdulillah lancar ya, Mbak Mega. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Jadi beliau sedang disertasi ya, S3 ya, Mbak Mega ya. Iya, iya Bu. Oke, semoga lancar dan segera wisuda ya untuk Amin, perbaikan-perbaikannya. Amin, amin. biar dipermudah. Oke, malam Amin. kali ini pesertanya bukan dari Mitra Quantum Medfund saja, Mbak Mega. Jadi ini banyak yang dari luar kemitraan kuantum karena memang programnya dari Quantum Medfund berbagi informasi untuk pendidikan ya, terutama upgrade. Mungkin di sini ada tenaga pengajar ya yang mungkin mau menambah pengetahuan ilmu dengan pengajaran metode-metode yang lebih interaktif untuk anak-anak didiknya. Oke, untuk malam hari ini dipersilahkan kepada Bu Mega untuk materinya yang luar biasa. Terima kasih Mbak Mega, silakan. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, makanya sekarang kita ta'aruf dulu ya. Barangkali ada yang belum pernah jumpa ya di webinar. Nah, sebelumnya itu saya untuk ikut webinar itu untuk memberi materi itu sudah 3 kali ya Bu ya di Quantum Advance ini. Nah, jadi ini udah yang ketiga kalinya. Nah, kita perkenalan diri dulu. Nama saya Mega. Alhamdulillah sekarang saya lagi menyelesaikan S3 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus saya juga sebagai dosen DLB di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq sama punya bimbel kecil-kecilan sendiri. Nah, jadi itu perkenalan kita dulu. Bimbel Ini besar, langsung Mbak. eh, Insya kecil Allah jadi besar ya. Amin, amin, amin. Nah, baik. Ini kita langsung ke materi aja ya, biar untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang membuat media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas belajar melalui teknologi. Nah, zaman sekarang kalau kita nggak menggunakan teknologi itu sulit. Nah, karena anak-anak apa-apa sekarang itu di sekolahnya pun dari kelas 1 pun sudah menggunakan teknologi, baik itu menggunakan tab, mereka mengerjakan soal-soalnya atau menggunakan laptop. Nah, itu mereka tetap harus diperkenalkan teknologi sedari dini karena beberapa sekolah yang di bimbel saya ini di kelas 1 pun mereka sudah ujiannya itu STS sama UKK dan segala macam itu menggunakan itu tadi alat-alat tadi. Nah, baik. Kita ke selanjutnya. Untuk apa tujuan webinar kita hari ini? Kita memahami makna interaktif itu sendiri apa. Terus mengenal setidaknya sedikit ya alat sederhana pembuat media pembelajaran interaktif. Karena untuk pembuat media pembelajaran interaktif ini sangat banyak sekali kan. Nah, jadi kita ambil yang setidaknya paling mudah dan ya free lah ya. Nah, terus kita akan praktik di Word Wall ya tadi untuk kelas bimbel ya. Nah, tantangan guru zaman sekarang itu apa? Inilah kalau bimbel itu waktu belajar yang singkat, materi padat. Jadi setiap orang tua itu pasti menuntut anaknya untuk bisa kayak gitu kan. Nah, sedangkan kita di sini waktu belajarnya itu kadang cuma 1 jam atau paling lama itu 2 jam. Nah, tapi semua materi itu harus dapat. Nah, kalau misalnya kita menggunakan masih dengan metode yang lama, yang terjadi apa? Ananda akan cepat bosan ya dengan aktivitas yang tinggi. Jadi dengan hanya mengerjakan soal-soal aja, nah itu Ananda itu kayak bosan kan? Kalau cuma lihat di buku terus guru menjelaskan atau fasilitator fasilitator menjelaskan, nah itu akan cepat bosan. Nah, jadi makanya kita
Pak, harus menyesuaikan gaya belajar tiap Ananda. Jadi setiap anak itu punya cara belajarnya masing-masing, nggak bisa kita samakan. Kenapa anak yang satunya misalnya belajar baca itu BA, nah sedangkan yang satunya itu nggak bisa dieja, jadi langsung ba. Ini apa? Ini ba, seperti itu kan. Nah, jadi setiap anak itu punya gayanya masing-masing. Ada yang visual dengan cara melihat, ada yang dengan cara mendengar dia mudah untuk mendapatkan sesuatu. Tapi ada dengan cara dia berjalan-jalan. Nah, dengan jalan-jalan dia baru bisa apa? Belajar kayak gitu. Karena menurutnya itu apa yang ada di alam, apa yang ada di lingkungan itu semuanya belajar. Nah, tapi ada juga yang sukanya diskusi, nanya terus, Ibu ini bagaimana, ini seperti apa segala macam kan. Nah, jadi setiap anak itu apa mendapat materinya itu atau dia bisa menerima suatu pelajaran itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tapi tidak ada anak-anak sekarang itu yang tidak suka HP kan, yang tidak suka teknologi seperti itu. Nah, makanya di sini kita akan belajar itu. Nah, terus apalagi tantangannya tidak punya tim desain atau alat canggih. Nah, jadi makanya solusinya media interaktif sederhana yang bisa dibuat cepat, murah, tapi tetap seru untuk anak-anak. Nah, jadi ini apa itu media interaktif? Media yang memungkinkan Ananda untuk berperan serta ya, berperan secara aktif, berpartisipasi secara aktif, bukan sekedar mendengar aja. Nah, bukan sekedar apa guru menjelaskan terus anak cuma mendengar. Nah, itu pasti bakal bosen banget dah. Itu apa anak-anak ya kalau guru menjelaskan teori ini seperti ini, nah ini seperti ini. Nah, pasti apaan sih Bu ini orang aja pusing misalnya kan, apalagi di jam lesnya jam sore misalnya kan, atau jam malam pulang sekolah yang padat sampai sore, terus ngedengerin gurunya pula teori lagi kan. Nah, jadi itu akan cepat bosan kan. Nah, jadi bukan hanya sekedar denger, baca, terus ngerjain buku LKS, tapi Ananda berinteraksi secara langsung ke materi inti yang mana mereka yang belum tahu kan. Nah, jadi bukan hanya seru-seruan doang, tapi itu tadi kita terus apa meningkatkan keaktifan ya keaktifan si Ananda tadi. Nah, supaya Ananda bisa berpikir secara aktif dan bisa memilih jawaban. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa kuis digital, game latihan soal atau modul. Bisa juga kita setel video, terus kita apa? Ada modul untuk presentasi seperti itu. Nah, umpan balik bisa dimainkan menarik secara visual. Nah, bisa dilihat seperti itu kan. Nah, terus ada aksi dan partisipasi dari Ananda. Jadi Ananda itu belajar secara aktif, bukan guru yang aktif, tapi si Ananda yang aktif untuk mengetahui materi tadi. Nah, terus mengapa metode ini penting ya? Media pembelajaran ini penting di bimbel khususnya ya, karena kita belajarnya sekarang itu di bimbel aja dulu. Kalau misalnya di sekolah kan pasti jelas lebih meluas lagi kan. Nah, untuk bimbel sendiri, karena apa? Agar untuk menjaga anak-anak tetap fokus. Karena ya itu tadi anak-anak cepat jenuh, bosen kayak gitu. Bosen Bu, males Bu kayak gini terus, belajar terus kan. Nah, terus membuat latihan soal terasa seperti bermain. Makanya bermain sambil belajar dengan cara yang menarik. Nah, ini contoh-contoh Ananda yang di apa di bimbel saya ya. Nah, ini saya gunain laptop, terus saya gunain tab, dan saya gunain HP. Jadi HP itu mereka bisa membawa dari HP mereka sendiri di rumah atau membawa HP orang tua mereka sendiri, atau saya siapkan dari sini. Nah, kalau laptop biasanya saya gunain laptop saya sendiri, terus kalau tab sendiri, terus kalau HP biasanya mereka bawa dari apa dari rumah. Setelah saya apa buat soal, nah itu mereka bisa mengerjakan secara mandiri atau secara berkelompok. Nah, terus apa meningkatkan retensi materi. Jadi kekurangan materi itu bisa diselesaikan ya dalam waktu singkat dan juga meningkatkan motivasi belajar si Ananda. Karena itu tadi, kalau nggak pakai HP sesekali, tapi kita nggak sering ya, sesekali ya. Karena kalau sering-sering pun bisa rusak alat kita. Jadi apalagi Ananda kan terkadang mencet-mencet, mencet-mencet, mencet. Jadi harus tetap kita dampingi ya. Nah, terus membedakan bimbel kita dengan yang lain. Kan kita ketahui bahwa bimbel itu semakin ketat ya sekarang. Persaingan bimbel itu semakin ketat. Kalau cuma metodenya metode lama, metode guru mengajar, nah itu enggak itu lagi ya. Enggak apa, kalau zamannya enggak zamannya lagi kayak gitu. Nah, jadi kita perkenalkan teknologi. Karena itu tadi saya bilang, di beberapa sekolah saat ini, dari mulai kelas 1 itu sudah menggunakan HP, sudah menggunakan laptop,
sudah menggunakan tab untuk mereka mengerjakan soal-soal ujian mereka. Jadi ulangan mereka itu nggak pakai itu lagi, nggak pakai apa kertas lagi ya. Kertas. Jadi mereka lebih apa, alat-alat tadi, teknologi tadi. Nah, jadi setidaknya kita pun harus terus belajar. Jadi guru itu ya itu tadi belajar, walaupun kita guru bimbel, tapi tetap harus belajar. Nah, terus alat apa yang cepat dan gratis? Nah, ini beberapa alat-alat yang bisa digunakan secara gratis. Nah, ini contohnya Kahoot, Quizzes, Wordwall, Zepquiz, terus ada Genially, Canva, Mentimeter, Edpuzzle, Quizlet. Nah, ini tuh bisa di-search sendiri sebenarnya. Nah, tapi nanti akan kita coba untuk Wordwall ya, Wordwall. Nah, ini untuk karena ini Medfun ya. Nah, Medfun, jadi ini tuh saya cari beberapa website yang bisa digunakan untuk kita membuat quiz atau worksheet, worksheet matematika. Jadi ada Metific, like worksheet. Nah, kalau like worksheet ini itu bisa langsung dikerjakan. Jadi kita apa? Masukin soal ataupun kita misalnya kita nggak mau buat soal, kita langsung bisa search misalnya soal kelas 1 apa. Nah, terus nanti kita bisa langsung suruh anak-anaknya untuk menjawab ya. Nah, terus ada Math Game, ABCA, Cool Math for Kids, Manga High, Rosimosi. Jadi ini semua Terror segala macam ini itu game-game matematika. Jadi saya ambil ini semua bisa dicoba nanti di rumah. Ini game matematika semua. Nah, ini ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Terus kenapa? Nah, kita harus kolaborasi. Jadi kita itu harus kolaborasi satu dengan yang lain. Nah, karena apa? Itu tadi, kalau kita nggak kolaborasi, ya kita nggak bisa jalan sendiri kan. Terkadang bingung mau bikin ini seperti apa. Kalau kita harus mulai dari awal untuk apa? Untuk desain game dan segala macam, itu kan membingungkan kan. Nah, jadi makanya kita harus kolaborasi game yang ada di sana. Jadi saling tukar-tukar template dengan tutor lain. Tahu kita bisa gunakan media yang udah ada di sana, tinggal kita ubah soalnya aja. Nah, soalnya nanti kita sesuaikan tadi, sesuaikan dengan siswanya, si Anandanya. Dia misalnya kurangnya di apa? Kurangnya di kelas 1 di penambahan misalnya kan, belum tahu penambahan. Nah, kita buat penambahan, soal-soal penambahan. Nah, tapi dengan sistemnya sistem game tadi kan, kalau kalau apa Zep Quiz itu bagus banget. Dia misalnya apa? Jalan segala macam. Jadi hampir-hampir sama kayak game kayak gitu ya. Nah, itu nanti di sini kita tinggal buat-buat soalnya. Jadi bank-bank soal yang misalnya kita yang selama ini cuma dari buku-buku mereka aja, LKS mereka aja atau buku cetak mereka. Nah, buku cetak itu bisa kita masukkan ke sini. Karena kan mereka mungkin sudah bosan di sekolah buku terus kan. Nah, nanti soal-soal mereka yang di buku, soal-soal latihan mereka yang di buku bisa kita tulis, bisa kita ketik, kita masukin ke dalam game ini ke word wall atau quizzes dan lain-lain. Nah, terus ini tadi langkahnya apa? Tentukan tujuan belajar tadi, apa yang mereka butuhkan, terus pilih jenis media apa yang ingin digunakan, gunakan platform gratis, terus tambahkan elemen interaktif, uji coba ke teman atau guru lain dulu. Jadi kalau misalnya kita mau apa, buat sesuatu, ini udah bener belum soalnya kayak gitu, udah baik belum. Nah, jadi kita harus apa? Kolaborasi dengan yang lain juga. Nah, kalaupun kita sendiri ngajar lesnya kita sendiri, ya nggak apa-apa kita tanyain juga ke teman kita yang misalnya guru. Nah, ini udah sesuai belum? Terus jawabannya udah sesuai belum? Karena terkadang kan bisa di tingkat yang lebih tinggi, terkadang bingung kan, apakah ini benar jawabannya kayak gitu. Nah, jadi kita bisa kolaborasi kolaborasi juga ini benar atau salah kayak gitu. Terus eh, ini tadi sama hampir sama gunakan AI tool. Nah, jadi ChatGPT itu bisa kita gunakan. Jadi untuk menanyakan, untuk membuat soal. Terus Canva juga bisa digunakan. Canva Magic itu AI Canva AI itu bisa digunakan juga untuk membuat soal-soal. Nah, membuat game juga bisa menggunakan Canva. Terus gunakan HP. Jadi kalau misalnya kita nggak ada laptop ataupun kita nggak ada tab, ya nggak masalah HP aja dulu kayak gitu. Gunain HP untuk membuat ini tadi. Nah, terus gunakan template bawaan itu tadi yang dibilang tadi apa? Nanti kita coba untuk apa? Untuk buat quiz ya. Nah, kita nge-create quiz. Nah, itu langsung ada apa? Template bawaannya dari sana. Terus, nah ini nanti akan kita coba. Jadi kita coba membuat soal matematika di word wall. Bapak Ibu ada yang udah tahu word wall? Pasti udah tahu semuanya. Ada yang udah tahu? Nah, ini kita coba untuk membuat quiz di word wall.
Saya share. Ini. Jadi kalau yang belum ada, ini udah kelihatan Bu? Kelihatan untuk login to WordWall? Belum, masih di slide-nya, Mbak. Oh, masih di slide-nya. Hmm. Oh, coba ya. Yang ini udah Bu? Belum. Oh ya, oke, sudah. Oke. Jadi ini kita coba masuk ke WordWall. Jadi buka wordwall.net. Terus bagi yang belum punya akun, itu bisa sign up terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kalau yang udah punya akun, kita kan buat akun dulu dengan Google atau dengan email kita. Nah, terus kita bisa sign in langsung kalau udah ada itu. Nah, ini saya coba buat yang ini, soal-soal matematika. Hmm. Nah, ini bisa caranya itu kita buat seperti ini, create activity. Nah, terus ini bisa kita pilih, kita maunya sistemnya seperti apa. Contoh, misalnya open the box, buka buka kotak, misalnya atau match up, apa kayak nge-match ya, kayak gitu. Nah, kita coba buka yang contoh yang ini aja ya, open the box ya. Nah, ini kita judulnya apa? Misalnya penambahan aja ya, kita contohin ya, penjumlahan. Nah, terus, nah ini kita buat soal. Jadi soalnya mau apa? 5, terus tambah 5, 3. Oke. Terus ini kita done. Selesai misalnya kan. Nah, ini kita apa? Bisa itu langsung itu. Nah, misalnya Oh. 4 ditambah 5. Berapa? Kayak gitu. Terus ini anaknya sendiri yang jawab. Misalnya 4 tambah 5, 9. Terus soal nomor 2, 4 tambah 3 berapa Bang? Kayak gitu. Atau Hmm. berapa Kak? Nah, Hmm. terus 5 tambah 5 berapa? Kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, 10. Tapi ada juga misalnya kita nggak mau ini, kita coba yang mana ya? Match up. Hmm. Nah, contoh eh, pengurangan 4 dengan 1. Terus 2 jawabannya 8. Terus 9 dikurang 5, 4 misalnya kan. Nah, jadi contoh 10 dikurang 2. Oh, oke. Nah, 9 dikurang 5. Oke, 5 dikurang 4, 1. Nah, terus submit answer kan. Nah, jadi jawaban oh benar semua kayak gitu kan. Nah, ini bisa kita share. Nah, ini nanti misalnya anak-anak apa kita share kan, ada ke beberapa anak kan misalnya kan. Nah, ini nanti ada leaderboard. Leaderboard ini untuk apa? Penentuan siapa yang paling tinggi nilainya. Hmm. Nah, jadi siapa yang nomor 1, yang benernya cuma 3 atau yang benernya cuma 1. Jadi ini bisa kita bikin soalnya, misalnya kita bikin 50 soal kayak gitu kan. Nah, kita lihat misalnya dia berapa yang jawabnya 20 atau 30 atau berapa kayak gitu kan. Nah, ini bisa kita mulai lagi. Kalau misalnya kurang puas dia kan, Bu, nggak mau, Bu, Mas, saya salah, katanya kan. Nah, ya udah coba lagi. Jadi start again. Jadi kita coba coba lagi kayak gitu. Nah, kalau ini udah tahu, ada yang ditanyakan. Nah, ini bisa dicoba-coba aja di rumah nanti. Oh, seperti ini kayak gitu. Word wall contohnya. Nah, terus ada lagi yang paling seru itu di Zep Quiz ini. Nah, kalau ini sebenarnya
kita sama kayak tadi, ini kita bisa gunakan AI. Jadi AI untuk ber apa ini belum di share screen ya. Eh, nah ini Quizap. Nah kalau Quizap ini itu sama kayak tadi kita bisa apa bikin bikin soal. Contohnya pilihan ganda. Nah pertanyaan misalnya kan ini bisa apa dengan narasi juga. Misalnya ibu mempunyai berapa apel terus ibu memberikan pokoknya itu bisa apa disesuaikan. Nah jawabannya misalnya 10. Nah terus eh, lanjut kita coba satu aja ya dulu. Misalnya, Hmm, langsung 10 aja dah. Nah, kita simpan aja dulu. Ada yang tanya, Bu Mega, ini kuisnya online? Iya, kuisnya online. Jadi harus apa? Tetap harus gunain kuota ya. Wifi. Kuisnya online. Ini mana ya? Terus lanjut. Nah, kalau ini kita bisa apa? Gunain misalnya kita mau kayak gini. Nah, ini harus pro. Jadi ada yang pro, ada yang gratis. Nah, Bukit Piknik misalnya kan. Nah, ini. Hmm, coba ubah dulu. Gimana ya? Terus buat quiz. Makan. Selesai. Oh, tingkat sekolah SD misalnya kan kelas 1 mata pelajaran matematika. Nah, ini langsung aja. Ini cuma satu soal, tapi ini bisa apa? Bisa banyak banyak soal. Jadi kerjain kayak gitu. Terus masuk. Nah, mana soalnya? Mulai permen. Nah, nah ini nanti kita kirim apa ke muridnya masing-masing. Ke muridnya masing-masing. Ini pilihan ini. Ini tadi kan saya isi 10 semua, padahal bisa 10, 15, misalnya 3 untuk mengecoh mereka berapa kayak gitu. Nah, itu bisa apa? Bisa diubah-ubah kalau ini. Nah, tapi paling mudah sebenarnya kita itu kalau ini kita langsung kalau misalnya mau mudahnya kita nggak usah bikin lagi. Jadi langsung aja jelajahi mana ya?
Nah, perkalian dasar misalnya kan, contohnya kan. Nah, ya udah kita langsung masuk aja. Misalnya nggak ada waktu, misalnya teman-teman Bapak Ibu semua nggak ada waktu, ya udah ini. Nah, ini bisa Bisa dimainkan langsung. Nah, jadi 3 kali 2 misalnya 6. Nah, jadi ini bisa ngebuka kuncinya. Nah, jadi misalnya ini nanti sesuaikan aja dengan apa yang Bapak Ibu itu. Nah, 5 kali 4, 20. Harusnya kan 20. Nah, ini benar apa salah? Salah. Nah, jadi ini kita bisa juga buat, bisa kita langsung, misalnya kalau nggak ada waktu, kita langsung jawab aja. 5 kali 7, 35. Nah, terus ini. Nah, Ibu beli 9 keranjang kue, 18.108. Nah, nih. Jadi ini bisa Bapak Ibu download di quiz.zep.us kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada waktu untuk Untuk buat buat word wall atau buat media pembelajaran lain. Nah, ini banyak sekali dari yang saya sebutin tadi, bisa di word wall, bisa di quiz eh, apa ya? Quiz Wizard, quizwizard.com. Nah, itu sudah tersedia di word wall juga. Nah, kalau misalnya ini kan nih, jadi di word wall juga kalau misalnya kita nggak mau ribet untuk bikin soal, nah itu biasanya sudah ada soal, tinggal kita ketik aja. Saya contohkan, hmm, saya contohin ini, contohin di word wall. Jadi buka aja word wall. Nah, terus langsung aja word create better lesson quicker. Jadi langsung ke sini atau buka ke game langsung, games. Nah, ini udah tersedia soal-soalnya. Kan saya bilang tadi ini kita bisa ubah template-nya atau kita bisa memainkan langsung ini aja di sini yang yang ada di sini aja. Nah, tinggal kita search misalnya penjumlahan kelas 1 misalnya kan. Nah, nanti di situ ada semua soal-soal yang muncul kelas 1. Atau misalnya kita bingung, langsung aja word wall soal matematika kelas 1 penjumlahan word wall. Nah, di sini. Nah, langsung muncul. Nah, ini bisa langsung dimainkan anak-anak ya. Nah, ini bisa di-share juga. Contohnya nih. Terus, hmm, nah, kita lihat so answer. Jadi lihat jawabannya, kita berada di sini. Nah, terus kita lihat juga kita di posisi keberapa. Nah, ini anak-anak kita di posisi berapa. Oke, ini salah satu contoh ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang word wall ini seperti itu tadi. Nah, terus hindari plagiarisme. Jadi kalau yang itu biasanya dia punya hak ciptanya itu nggak bisa digunain. Terus pastikan konten itu sesuai usia dan konteks Anandanya. Jadi misalnya Ananda kelas 1 ya tidak diberikan untuk soal-soal yang kelas 5 seperti itu ya. Atau yang kelas 5
pun boleh diberikan usia apa dari mulai usia yang kelas 1 atau 6 sampai 7 tahun karena bisa jadi yang di kelas 4 dan 5 sekarang mereka apa perlu diulang-ulang karena anak-anak zaman sekarang terkadang ketika mereka di kelas 4 pun bahkan ada yang belum memahami tentang pengurangan pinjam. Contohnya kayak apa 15 dikurang 9 itu berapa. Jadi 5 dikurang 9 itu mereka banyak yang belum tahu ya. Jadi makanya di awal-awal itu ketika masuk kelas, saya selalu apa menanyakan ke mereka apa ya menanyakan ya, menanyakan terus memberi soal itu mulai dari yang dasar dulu. Jadi dari hitungan yang 5 dikurang 4 terus apa terus lanjut lagi ke 15 dikurang 9 sampai ke seterusnya karena itu tadi ketika mereka tidak diulang di awal, mereka bingung sendiri. Jadi bingung ini seperti apa? Padahal mereka sebenarnya udah belajar itu dari kelas 1, 2, 3 ya. Nah, tapi tetap di kelas 4 pun mereka harus diulang kembali untuk apa? Untuk memahami tentang penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi pastikan konten sesuai usia dan konteks Ananda. Terus jangan biarkan teknologi juga menggantikan peran guru. Makanya saya bilang tadi, itu sesekali boleh, atau misalnya dalam 1 bulan itu 2 kali. Nah, setidaknya mereka belajar teknologi, mereka belajar mengetik, mereka belajar eh, tahu apa itu apa HP atau laptop dan segala macam kan. Jadi mereka ikut belajar. Nah, tapi tidak menggantikan peran guru sepenuhnya. Jangan sampai mereka setiap hari maunya bu game terus atau pak game terus kayak gitu kan. Nah, tapi itu kita apa? Kita kasih jarak, kita kasih waktu untuk misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali supaya mereka tetap mengenal teknologi. Jadi dampingi Ananda agar bisa mengulang soal yang tidak mereka ketahui jawabannya. Jadi kalau misalnya tadi di soal tadi mereka bingung, nah makanya perlu pendampingan. Jadi kita nanti kita ulang lagi. Misalnya mereka apa di situ tadi mereka belum tahu, kita kita tulis lagi di kertas kan, di kertas atau di buku mereka seperti ini caranya, seperti ini langkahnya. Nah, terus ulangi lagi soal yang belum benar. Makanya tetap didampingi, kita catat soal-soal mana yang mereka belum tahu. Terus pastikan keamanan peralatan, gadget, laptop, tablet tadi. Yang apa saya bilang tadi, karena anak-anak ini terkadang mereka lubuk-lubuk, maksudnya ngambilnya itu ngambil HP, ngambil apa, ngambil laptop atau apa, mencet itu ya masih sesuai apa, sesuai mereka ya. Kayak terus pencet-pencet aja kayak gitu. Nah, takutnya itu apa akan merusak alat kita ya. Nah, itu kan pasti mahal, lebih mahal lagi kayak gitu. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Nah, baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ada yang nanya di chat, Mbak? Eh, di chat. Oh. Ini tadi ya, yang online tadi ya? Iya, ya udah. Udah. Kalau online, iya, ini harus online. Jadi makanya kita butuh kuota untuk apa? Untuk memainkan ini. Atau Karena mungkin mau diulang atau gimana ibu-ibu, bapak-bapak dengan cara penggunaan dari pembuatan soal-soal secara online ya, maksudnya lebih atau cukup? Ada yang mau ditanyain? Ini ada yang minta ulang ya? Coba ulang, saya baru masuk. Oke. Kita ulang ke word wall tadi ya. Jadi yang pertama kali ya Mbak, dari yang Iya, word wall ya. Selain quiz zipper tadi ya. Nah, kita coba ulang. Nah, kalau word wall ini itu bisa apa? Bisa langsung. Jadi bisa langsung masuk aja ke word wall ini. Contohnya ini. Jadi kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk buat apa, buat soal. Kalau kita buat soal kan di create activity ini ya, yang di bagian sebelah kanan ada create activity. Nah itu kita bisa buat soal-soal di sini. Nah tapi kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk buat soal, nah kita langsung bisa tulis aja di word wall-nya. Jadi di Google, kita tulis. Misalnya soal kelas satu tentang penjumlahan, word wall ujungnya. Nah nanti akan muncul soal-soal seperti ini.
Nah, jadi matematika penjumlahan, matematika ini. Nah, penjumlahan kelas 1 SD. Nah, itu langsung muncul karena itu sudah dibuat sebelumnya. Jadi template Hmm. dari yang sebelumnya. Nah, jadi di sini contohnya ini. Kita apa? Kita yang soal ini aja. Kita bahas soal ini aja contohnya. Jadi soal matematika penambahan dan pengurangan. Nah, kita mainkan. 9 tambah 2 11, ya kan? Terus 1 tambah 1 2, 4 dikurang 3 1, 10 dikurang 5 5, terus 4 dikurang 1 3, 5 tambah 2 7, terus 4 ditambah 6 10, 3 tambah 6 9, 2 tambah 4 6, 2 ditambah 6 8. Nah, terus kita submit answer. Betul. Ini Nah, misalnya nih Mbak, misalnya kalau di bimbel ya, sekali kelas nih misalnya heeh. ada 4 atau 5 anak, berarti mereka pegang handphone satu-satu atau satu perangkat untuk 5 anak gitu. Nah, itu bisa, kata tadi saya bilang, bisa secara berkelompok mereka atau bisa satu-satu. Pun itu harus disesuaikan dengan mereka. Ada kan anak-anak yang dalam satu kelas itu kan bukan terkadang bukan hanya yang dari kelas 1 kan, tapi ada misalnya yang di les itu Campur. satu satu campur kan, ada yang kelas 4, ada yang kelas 3, ada yang kelas 1. Nah, itu kan dengan materi yang berbeda-beda kan. Nah, makanya kalau materinya berbeda, jelasnya kita pun harus membuat soal ataupun memilih soal yang berbeda juga. Nah, makanya kita bisa gunain apa punya kita misalnya HP kita sendiri kan. Nah, dengan HP kita sendiri kita bisa, oh, Abang silakan yang kelas 3 misalnya. Coba selesaikan ini dulu. Nah, yang lain kita menjelaskan di buku misalnya. Coba selesaikan dulu soal-soal Abang yang di buku sebelum Abang main game ini kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka seragam, misalnya kelas 4 semua kan, ada yang di satu hari itu misalnya 5 orang itu di kelas 4 semua. Nah, itu bisa kita apa? Kita minta orang tua mereka untuk yang membolehkan mereka untuk membawa HP pada hari itu. Nah, syukurnya di sini, alhamdulillah orang tuanya itu, ya nggak apa-apa, Miss, bawa HP sesekali, kayak gitu kan. Nah, ini di sini ada yang kelas 4 semua, ya udah, jadi soalnya akan memudahkan kita, oh, contoh pecahan kan, soal pecahan, kita buat soal pecahan, ya udah tinggal kita share aja soal pecahannya, mereka mengerjakan. Nah, kalau kayak gini, ini memang apa kalau yang kelasnya berbeda ya, bervariasi antara anak satu dengan anak yang lain kelasnya. Nah, itu yang agak sulit Susah karena ya. itu juga mengapa kayak mengurangi waktu kita ya. Nah, tapi setidaknya kita pun ada cara. Oh, misalnya anak ini kita main game dulu. Nah, anak yang lainnya mengerjakan soal dulu, soal di buku dulu. Nah, nanti boleh ya main HP, boleh ya kita main game, tapi kerjain soal ini dulu. 5 aja dulu selesai. Nah, soalnya misalnya di LKS mereka kan banyak soal kan. Nah, selesaikan halaman ini 5 aja dulu. Nah, sembari kita Sembari kita mendampingi yang anak satunya, ya mereka mengerjakan yang soal lain, nah kita mendampingi, tetap kita dampingi karena ada ananda yang terkadang mereka ketika kita tidak dampingi, mereka asal jawab. Jadi asal jawab, pokoknya pencet-pencet dah, yang penting Iya, selesai dah. penting iya. Yang penting selesai. Nah, tapi tetap harus kita dampingi. Bang, mana yang benar? Atau Kak, mana yang benar? Ini benar. 10 kali 5 berapa? Nah, mereka bingung kan, kadang-kadang kan, ya terkadang masing-masing, misalnya masing-masing terserah mereka, kadang 10 kali 5 5 misalkan, ada di situ jawabannya, mereka pencet yang 5, padahal 50 kayak gitu kan. Nah, jadi tetap harus kita dampingi, ataupun tetap kita harus sediakan kayak 10 kali 5 kita sediakan kertas kayak gitu kan. Nah, coba abang cari atau kakak cari. Walaupun mereka agak telat waktunya, di sini kan mereka kan pakai waktu biasanya kan. Ada Nah, agak timernya. telat, nah tapi setidaknya mereka tahu, oh begini caranya, 10 kali 5 itu 50 kayak gitu. Nah, tetap harus kita dampingi. Makanya nanti tukar-tukar satu sama lain. Nah, tapi kalau ananda yang serempak, nanti penjelasan kita itu baru kita jelasin misalnya di papan tulis kan. Nah, di papan tulis, oh ini loh, begini loh, kalian tadi salahnya yang di bagian mana, nomor berapa. Nah, mana yang kalian nggak tahu dari soal ini. Nanti baru kita jelaskan di depan. Nah, kalau mana yang mereka yang nggak tahu, ya suruh mereka ulang lagi kayak gitu. Ulang lagi sampai mereka tahu kayak gitu. Oke. Ada yang nanya kalau untuk yang baca, Miss. Yang baca bisa juga, yang baca bisa di sini juga. Ada di Word Wall itu untuk soal baca. Jadi di Word Wall ini sudah mencakup
semuanya ya. Berarti ini termasuk kayak materi-materi IPA Iya, kayak gitu jadi ada juga ya, ada Miss ya? sama kayak Zep Zep quiz tadi juga ada materi IPA juga. Di sini, misalnya kita buat soal. Soalnya saya pernah juga soal apa, membaca kelas Kelas satu. 1. Hmm. Nah, ayo membaca. Nah, ini Oh, apa? Nah, kayak gitu. Ja, misalnya kan. Misalnya mereka lupa ja. Terus kita pakai jari kita kan. Ini apa? Jadi kita kalau misalnya apa membaca cepat itu kan membaca tanpa diaja kan. Ini apa? Ja, jari kan. heeh, Jadi heeh. ja. Nah, terus ini telinga. Nah, terus telinga. Nah, te itu apa? Misalnya kita apa? Kita itu kan ke yang lain. Misalnya lilin. Apa yang terang untuk apa? Misalnya kita mati lampu, kita gunain apa? Lilin. Te, te itu apa? Eh, te. Misalnya teman, misalkan teman. Siapa yang di sampingmu? Kayak gitu. Di sampingmu ada siapa? Ada teman. Teman itu te. Apa? Teman itu te. Jadi Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada semua. Terus pernah saya buka juga dia per suku kata kayak gitu. Terus apa? Kita kayak mukul-mukul itu. Pernah saya apa? Buka itu juga. Gimana ya? Hmm, Di sini tuh, nih. Jadi suka soalnya dia banyak banyak sekali di sini. Nah, suka baca buku, misalnya kayak gini. Mana ya? Suku kata. Nah, ini. Oh, kayak flashcard ya? Iya, bisa kayak flashcard. Terus ada juga game juga kayak apa? Main pukul-pukul kayak gitu. Misalnya ba, terus pukul lagi ca, terus pukul lagi da, misalnya kan. Nah, kayak gini. Buku, kan? Bu itu apa? Misalnya bulan. Apa ini? Yang terang di langit pada malam hari apa? Bu. Terus ku itu apa? Yang di rambut itu ada apa? Ada kutu. Kutu itu ku. Jadi buku. Nah, kita pilih buku. Kayak gitu. Terus su. Nah, apa yang kita minum? Yang kita minum, yang kalian minum setiap hari yang warna putih selain air, kayak gitu yang berasal dari sapi. Kayak gitu. Jadi kita kita pakai itu aja. Nah, jadi su. Oke, susu kayak gitu. Nah, terus berjalan kita gunain apa? Gunain kaki. Nah, kayak apa? Pakai kaki kayak gitu. Nah, ini pokoknya banyak sekali game-game di sini di World Wall ini. Jadi kita terkadang nggak perlu apa, nggak perlu bikin soal lagi. Jadi langsung aja sesuaikan. Oh, misalnya mereka di pecahan di kelas berapa itu pecahan misalnya kan. Heeh. Nah, itu ada langsung di sini. Jadi ini template-templatenya udah ada. Nah, seperti ini Al-Quran adalah kitab suci umat. Jadi soal agama, IPA, terus soal matematika, pecahan dan segala macam itu ada di sini semua. Oke. Nah, itu tadi. Makanya ini World Wall itu tadi memudahkan ya. Nah, tapi kalau misalnya mau game yang lebih seru itu yang di apa? Kan anak-anak kan terkadang kan pengen yang visualnya lebih 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 lagi kan. Nah, itu pakai kita dulu ini di quiz Zap. Jadi quiz Zap. Nah, quiz Zap ini langsung kita jelajahi aja. Nah, kalau di sini ini lebih lebih seru lagi.
Jadi apa ya contohnya? Matematika kelas 3 atau soal membaca misalnya kan, membaca. Hmm. Nah, atau membaca hewan. Terus kita masuk. Oh, Nah, nah ini lebih itu lagi. hmm. Kayak lagi main ini ya mereka ya, Iya, main main game. games. Nah, ini adalah sapi, kan? Ini sapi. Benar nggak ini sapi? Yang binatang yang mu itu apa? Sapi, benar, kan? Nah, terus jadi tetap kita dampingi mereka. Hmm. Nah, terus ini kucing. Apa? Meow. Apa binatang yang meow? Kucing kata mereka kan? Suaranya meow, kucing. Ini benar nggak kucing? Nah, benar, kucing. Terus karena di kelas 1 ada macam-macam suara kan di yang SBDP itu. Nah, Hmm. terus ini apa? Aing 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 kayak gitu kan. Nah, Hmm. apa? Nah, tinggal pilih kambing, babi misalnya kan, sapi atau kuda. Nah, ini kita bisa pilih kayak gitu. Jadi ini lebih seru lagi game. Iya, pakai Hmm. labirin ya. Nah, ini bisa untuk mereka nulis juga. Apa ini? Semut kata mereka. Nah, coba aja, coba huruf-hurufnya apa aja? S, E, kan selain apa? Sambil melatih mereka kan untuk huruf M, U, T, semut. Nah, nah ini sesuaiin aja. Nah, siapa namamu? Nah, coba tulis nama kakak. Siapa nama kakak? Misalnya Siva, misalnya kan. eh ini nama saya ya, nama saya sendiri. Kalau ini nama nama itu ya. Hah? Mana ini namanya? Salah. Nah, salah. Nah, ini yang sulit. Makanya kalau nggak bikin sendiri sulit. Namanya benar. Lupa namanya. Nah, coba. Oh, sapi. Coba kita coba sapi. Karena binatang sapi ya. Hah? Nah, ini sulitnya. Ini sulitnya kalau misalnya kita nggak bikin sendiri. Ini namanya adalah, tuh kita lihat. Nah, benar pada namanya mega kaki ya. Ininya sapi. Nah, ini sulitnya kalau kita nggak bikin sendiri. Nah, kita kalau itu harus bikin sendiri. Bisa bikin sendiri di sini tadi yang kayak apa? Quizzer tadi. Jadi ininya paling kita sesuaiin aja mana mau kita bikin. Nah, buat kuis baru di sebelah kanan kan ada buat kuis baru kan? Nah, buat kuis baru ini kita bisa sesuaiin. Nah, kita mau yang seperti apa? Tas seperti ini atau mau kita cari yang gratis aja. Hmm. Nah, sihir sang penyihir atau lorong kelas. Nah, kita bikin kayak gini, lorong kelas. Nah, kita bikin pilihan ganda aja. Yang bahasanya Pilihan ganda contohnya misalnya hmm, awalan huruf ba, misalkan ada pada kata nah, baju biru, terus eh, bola atau beca, misalnya kan. Nah, kita simpan. Nah, ini terus kita tambah lagi soalnya, misalnya huruf vokal.
huruf vokal yang huruf vokal salah satu huruf vokal. Salah satu huruf vokal. Misalnya kan A, C, B, U, D, R. Kita simpan lagi. Nah, ini kita bisa buat apa soal-soal apa sampai bawah ya. Maksudnya tergantung kita mau bikin 10 soal pun bisa. Nah, terus kita lanjut. Nah, terus ini kelas 1. SD kelas 1. Terus selesai. Oh, pilih mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, selesai. Nah, kita masuk. Nah, awalan huruf ba ada pada kata baju, kan? Terus, salah satu huruf vokal U. Nah, jadi ini apa? Ini kan baru cuma 2 soal. Kalau kita bikin buat soal kan dari Bambang soal itu bisa sampai misalnya 50 soal atau apa. Sesuai dengan mereka, STS mereka atau sesuaikan dengan misalnya kelas, mau pelajaran apapun itu bisa, tinggal pilih. Nah, ini kan cuma cuma 2 soal. Nah, jadi benernya 2 kayak gitu. Nah, ini lebih mudah pakai Quizap ini maksudnya lebih apa? Lebih senang mereka kan. Jadi mereka itu bisa ke sana kemari melihat apa? Melihat seperti seperti seakan-akan mereka bermain game, Heeh, padahal mereka lagi mengerjakan soal. heeh, heeh. Nah, itu. Ini yang Quizap. Sebenarnya ada banyak sekali maksudnya cara-cara apa? Cara-cara untuk kita apa? Memudahkan mereka ya. Nah, tadi kalau yang di sini tadi hmm, di word wall quiz apa eh yang Quizap terus coba kita itu soal coba yang nah coba kita apa buka yang di Metific atau di Cool Math for Kids ke Cool Math for Kids ini kita nggak perlu bikin soal sebenarnya tapi kalau kita nggak bikin soal terkadang kita tadi jawabannya itu bisa rancu jadi kita kadang bingung kok ini padahal kita udah benar jawabnya, tapi kenapa ini salah kayak gitu kan. Nah, yang si pembuat kan, maksudnya orang yang membuat kan human manusia ya, jadi manusia bisa error terkadang kan. Heeh. Nggak usah itu soal di jawaban di buku aja, kadang Suka makanya salah. menjadi guru di sekolah aja itu harus benar-benar diulang lagi. Terkadang saya sering kayak protes ya, maksudnya ini kan jawabannya benar kayak bahasa Inggris kan ini jawabannya benar Kak, kenapa ini salah? Kayak gitu kan. Nggak tahu guru kami bilangnya ini salah. Enggak, ini benar, saya bilang kan. Nah, sampai saya apa ke teman-teman yang lain, ini apa jawabannya ini? Ini benar kayak gitu. Nah, ternyata gurunya itu cuma lihat dari LKS tanpa mengulang lagi Hmm, itu jawaban benar atau salah kayak gitu. Nah, makanya human error itu terkadang ada kayak gitu. Nggak usah bikin game, ya buku sekelas buku apa LKS dan buku sekolah pun terkadang itu banyak yang salah jawabannya. Maksudnya bukan banyak ya, ada yang yang salah, ada salah. yang salah. Iya. Oke, keren Miss katanya. Terima kasih Miss. Keren informasinya. Ya, sama-sama. Ini bisa ditanyakan Kak? Ada yang mau bertanya Kak dari materi malam ini? Memang materi ini lebih kita udah mulai kayak saat sekarang banyak juga ya
informasi-informasi kayak gini, games, quiz gitu, lebih ke digitalisasi juga ya, Mbak Mega ya, untuk Iya. pembelajaran. Karena memang di tempat saya sendiri pun di bimbingan belajar juga terkadang anak tuh tingkat fokusnya kalau masih belajar konvensional sangat kecil sekali ya. Iya, benar. Paling cuman 15-20 menit ya mereka masih fokus lah mau dengerin kita gitu ya. Selebihnya ya mereka apalagi sekarang udah pada bawa handphone masing-masing ya SD. Iya. SD tuh udah dikasih handphonenya udah canggih-canggih dibandingkan teachernya ya, dibandingkan tentornya gitu. Nah ini salah Iya. satu alternatif juga untuk mereka terkesannya seperti tidak belajar ya, tapi sebenarnya mereka sedang belajar menggunakan soal-soal, tapi kayak sedang bermain. Ini kan kayak simulasi kayak permainan anak-anak zaman now ya, kayak Mm, ML, FF kayak gitu ya. Kayak tadi iya. main ke labirin, main di kelas, tanya-tanya gitu. Mm. Tapi sebenarnya ada lagi yang apa yang saya itu di Roblox kan. Oh Nah, jadi iya. malah murid saya itu lebih tahu kalau di Roblox itu ada soal-soal matematika. Oh, Jadi waktu kemarin mereka kan saya apa ada salah satu anak terus dia main Roblox. Nah, terus abang soal apa? Saya bilang kan, abang ngerjain soal. Emangnya di Roblox ada soal? Saya bilang kan. Nah, jadi saya pun belajar sama mereka kan, yang awalnya nggak oh, tahu jadi tahu. jadi Ini abang mana? ngerjain soal apa? Soal matematika, coba Miss kerjain katanya, biar saya juara satu katanya kan. Jadi ternyata Oh, memang, jadi disesuaikan dengan tingkatannya. Di situ di Roblox itu ada soal-soal matematika juga. Jadi semakin kita bisa jawab, kita itu ada di posisi tertinggi kayak gitu. hmm, Nah, soal matematika kayak apa? Kelipatan, terus hmm, hmm, perkalian. Nah, itu ada hmm. di Roblox. Oh, Makanya, jadi Roblox pun bukan hanya ya, sekedar main main-main game, ya, main games, tapi ada juga soal-soal kayak gitu. untuk menstimulus juga ya. Miss ada Iya, pertanyaan. Miss untuk word well itu kita buka di Google kah? Mohon maaf, saya masih gaptek. iya, buka di Google aja, langsung ketik. Misalnya kita mau apa, soal apa kayak gitu kan. Penjumlahan, misalnya ya udah tulis aja penjumlahan matematika kelas 3. Nah, penjumlahan matematika kelas 3 word wall. Nah, kayak gitu aja. Nanti dia muncul soalnya. Nah, terus mau apa? Semuanya ada di apa di situ langsung. Ada soal-soal. Nah, cuma itu tadi bilang kalau misalnya kita ngerjain di sini terkadang ada jawaban yang salah kan, ada jawabannya yang apa kurang tepat kayak gitu. Nah, jadi itu maka tetap harus kita dampingi ini yang benar kayak gitu. Makanya terkadang ada yang misal, apa apa nih masa nih jawaban? Kan terkadang anak-anak kayak gitu. Masa nih bukan nih jawaban kayak gitu. Nah, tetap harus kita dampingi. Iya, Bang, ini kayaknya orangnya salah jawab kayak gitu kan. Maksudnya salah Hmm, salah salah ketik salahnya. jawaban. Nah, Hmm, sebenarnya ini jawaban yang benar kayak gitu. Makanya hmm, tetap harus didampingi. Karena hmm. terkadang anak-anak zaman sekarang Gen Alpha itu kritis-kritis sekali mereka. Betul, betul Jadi mereka kritis. banget. Iya, Beda. beda, beda, Tapi beda. ini tuh ya, Miss, harus tetap buat akun daftar gitu ya. Jadi kalau udah Iya, masuk tetap harus buat daftar akun. iya. Jadi sign up dulu. Jadi kita Mm, ngedaftar dulu. Bisa gunain email kita, bisa gunain ya Google Mail kita. Jadi Gmail. Nah itu bisa bisa langsung masuk. Terus kalau udah sign up, nanti kita ya kita daftar terus kita login, bisa login langsung kayak gitu. Nah, semuanya pun yang saya sebutin misalnya dari word wall, apa Quizy, per booklet dan segala macam Mentimeter itu pun semuanya kita memang tetap harus masuk. Jadi mm, daftar dulu, daftar daftar akun dulu. kita dulu. Mm, mm. Iya. Oke, berarti kalau bisa mulai saat sekarang nih yang mungkin kayak emailnya ya lupa Iya, gitu ya, lupa mungkin ini. mulai lagi buat baru gitu, terus dicatat kali ya kalau kita suka lupa biar bisa akses semuanya dari Google. Karena kan tadi ada pilihan ya, Mbak Hmm, ya, dan bisa daftar dari Google atau kayak akun sosial media yang lain ya untuk bisa masuk iya, ya. Oke. iya. Makanya Kalau email itu penting penting. Email itu nggak bisa lepas dari dari kita zaman sekarang. perangkat Nah, ya, karena betul. iya, Karena semua sekarang akses apapun kan mintanya ke email ya, input email. email. Iya,
Oke, masih ada yang mau ditanyain kah, ibu-ibu dan bapak-bapak untuk pertemuan malam ini? Karena memang ini sebenarnya lebih ke praktek ya, Mbak Mega ya. Jadi kalau Iya. misalnya nanti sudah ke-record, materi malam hari ini, bisa silakan ibu dan bapak coba di rumah. Nah, nanti kan biasanya kalau kita cuma mendengar, tidak mencoba itu kan kadang suka lupa ya Iya. cara-caranya gitu. Tapi kalau pas saling sambil dengar tapi sambil praktek ya biasanya nanti malah jauh lebih bisa kreatif ya. Maksudnya malah mungkin lebih interaktif juga cari cari pilihan-pilihan gamesnya, pilihan-pilihan soalnya gitu. Ada yang mau ditanyain atau cukup untuk malam hari ini? Cukup kali ya Mbak Mega? Cukup kali ya. Kayaknya mereka mesti praktek Eh, kayaknya. masih praktek, masih bingung kayaknya ya. Harus Iya. gimana itu email dulu kayak gitu ya. Mhm Bikin email mhm. dulu. Ini ada nggak tutorialnya per, web tadi ya, di YouTube gitu ada nggak Mbak Mega? Nah, kalau di YouTube kurang tahu, tapi tadi kan udah saya apa di materi itu udah Heeh. saya itu kan Oh jabarkan sudah ya Mbak ya? jabarkan gimana harus masuk word dulu, terus sign up Mmm, dulu kayak gitu. mhm 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 mhm. Berarti tinggal Udah di, memang pesertanya tinggal ngelihat record videonya lagi ya? Karena mungkin kan kalau ngelihat tanpa praktek itu kan kadang kita ya sulit. ngebayang-bayang kan belum tentu semua yang di sini kan tipe visual ya, yang bisa langsung Iya, koneksi dengan membayangkan gitu. Kan ada yang tipe kinestetik ya dia harus coba dulu gitu, baru iya. bisa, "Oh iya paham," gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan malam hari ini, tapi luar biasa ini masukan banget buat, tambahan konten di Quantum Advan ini. Terima kasih banyak Mbak Mega untuk, luar biasa games-games-nya, karena memang kalau selama ini kan kami masih konvensional ya, kalau di Quantum Advan itu games-nya masih konvensional, masih pakai kartu-kartu flashcard yang biasa, ular tangga juga masih yang manual gitu, kita belum beralih ke digital karena sempat berpikiran khawatirnya kan takut ada orang tua nggak support juga ya dengan digitalisasi. Maksudnya kadang kan beberapa orang tua di daerah tertentu kan Iya, ada yang keberatan juga kalau anaknya selalu pegang handphone gitu ya. iya, Makanya dileskan biar minim berinteraksi dengan iya, handphone screen time. gitu. Mm-mm. Tapi ternyata kalau di daerah Depok nggak bisa gitu ya. Nah, anak-anak tuh memang udah hampir mirip kayak orang dewasa ya, hampir 1 kali 24 jam mereka harus Iya, keep handphone, heeh, dan ini termasuk salah satu masukan juga untuk games-games yang bisa dilakukan di pembelajaran-pembelajaran. Tapi mungkin memang nggak setiap kali pertemuan iya, ya, mungkin seminggu sekali Kak, atau mungkin sebulan 2 kali ada interaksi dengan digitalisasi. Karena ya mereka Gen Alpha ya nggak lepas dari interaksi iya. seperti ini ya. Kalau gen-gen yang di atas kan mungkin kita nggak siap ya dengan teknologi yang udah semakin maju. Oke, mungkin malam hari ini cukup. Terima kasih Mbak Mega, Bu Mega untuk ilmunya malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Bagi saya sangat bermanfaat sekali. Jangan kapok kalau dimintain tolong sama Quantum Advan ya. Iya, iya. Terima kasih sekali supportnya. Mungkin Mbak Mega ada yang mau disampaikan untuk peserta yang hadir malam hari ini? Ya intinya jadi guru itu terus belajar. Nggak bisa kita apa nggak belajar. Jadi walaupun dalam keterbatasan apapun, ya setidaknya kita menyisihkan waktu kita untuk kita tetap belajar, untuk kita belajar teknologi, supaya kita pun nggak tertinggal kayak gitu. Karena orang tua terkadang, apalagi yang misalnya kayak di SDH ya, sekolah yang di SDH atau Al Azhar segala macam itu, mereka kan sudah teknologinya sudah luar biasa kan di sana kan, kelas 1 pun sudah luar biasa. Jadi ketika kita maksudnya
dileskan ke kita, kita yang masih ketinggalan, misalnya kita nggak mau belajar, terus kita masih kayak, ya udah kenapa nggak konvensional segala macam, itu nggak bisa. Nah, karena anak-anak di sana semuanya udah dibilang tadi apa, dari kelas 1 aja STS-nya udah pakai itu tadi, udah dikirim link, udah harus kita ngebuka ngebuka link tadi. Jadi ya mau nggak mau kita pun harus terus belajar. Oh ini gimana caranya? Oh ini seperti apa kayak gitu. Nah, jadi itu tadi tetap semangat, mau sesibuk apapun kita, ya tetap harus belajar, searching, terus cari-cari informasi apa yang apa yang bisa memudahkan anak-anak untuk bisa belajar tadi, ngebantu anak-anak untuk belajar. Oke. Iya, memang semakin mahal sekolah, semakin guru harus Iya, harus lebih meningkatkan kualitas ya. Jadi jangan sampai kalah juga dengan anak-anak didik karena luar biasa anak alfa tuh lebih cepat sekali mereka lebih paham terutama tentang teknologi ya dibandingkan mungkin generasi yang sebelum-sebelumnya. Baik, Mbak Mega, terima kasih dapat salam dari teman-teman. Kemarin juga dapat salam dari grup-grup ya, mendoakan iya. untuk lulus, untuk Amin, amin, amin. lancar urusannya, dimudahkan. Oke, Amin, ya baik. Allah. Malam ini terima kasih banyak dari kami dari Quantum Advance. Saya selaku moderator malam hari ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ibu dan warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kesediaan waktunya untuk malam hari ini. Insya Allah terus belajar buat perkembangan anak didik maupun anak sendiri. Ini bisa juga buat anak sendiri ya Mbak Mega ya. Jadi Bisa banget, bisa banget. banget dan anak jadi nggak perlu emosi lagi ngajar di rumah ya karena anak-anaknya jadi seneng ya belajar, mamahnya jadi lebih kreatif ngajarinya dengan games yang tadinya mungkin dilarang menggunakan gadget, tapi karena ini ada support untuk pembelajaran, jadi mungkin orang tua juga bisa lebih open mind ya, Iya, lebih open minded. berpikir ya open minded untuk menerima perkembangan zaman. Oke, baik malam ini cukup. Terima kasih. Langsung saya matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mega. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama, Bu. Sukses selalu Mbak. Amin. Pamit ya langsung.